6 jam yang lalu saya ada permintaan dari Mr. Irwansyah untuk bahas Open Media Vault. Ini juga ada 3 bulan yang lalu dari My Own, minta solusi yang murah buat server jaringan di rumah. Saran dari Mas Hilman Maulana pakai OMV. Oke, ini juga ada juga di bawah sini. Own juga 7 bulan yang lalu pakai Ambient Open Media Vault juga. Jadi banyak ternyata, ada beberapa yang ngasih referensi Open Media Vault. Saya belum pernah pakai Open Media Vault. Saya sendiri makainya ini OwnCloud, gampang juga OwnCloud, atau pakai Nextcloud. Fungsinya nggak beda jauh. Jadi itu kategorinya. Ada satu lagi FreeNAS sih, cuman itu udah lama banget saya nggak pakai. Sekarang udah nggak terlalu pakai di sini udah nggak ada, di wiki saya udah nggak ada FreeNAS. Jadi bisa pakai FreeNAS, bisa pakai OwnCloud, bisa pakai Nextcloud, bisa pakai Open Media Vault. Sekarang saya akan coba lihat Open Media Vault. Bisa dilihat di www.openmediavault.org. Ini kalau kita klik jelas banget tulisannya. Oke. Ini adalah NAS, basisnya Debian Linux, ada SSH, ada FTP, SFTP, ada file sharing, pakai SMB CFS, DAP Media Server, pakai AirSync, BitTorrent juga sudah ada, jadi udah hidupnya enak. Oke, ini fiturnya banyak banget sih. Oke, udah enak sih sebenarnya, tinggal pakai aja. Nah, kita bisa download di sini, klik download. Ini ada file ISO yang bisa di-download. Saya ambil ISO-nya, sudah di-download di sebelah kiri bawah ini udah ada saya download ISO-nya. Ada di bagian download. Mana file ISO-nya? Open Media. Ini dia. Open Media Vault 5511 AMD 64.iso. Oke. Jadi sederhana banget, harusnya sih sederhana aja. Kalau Anda punya komputer secondan, komputer nggak dipakai segala macam, tapi ini 64 bit ya, ini AMD 64, jadi 64 bit bukannya 32 bit. Kalau 64 bit bisa diinstal. Saya akan pakai VirtualBox saja buat demoin, uji coba, bukan demo, uji nyali sih sebenarnya. New, saya Open Media Vault Linux 64 ini. Jadi tipenya Linux 263 64 bit. Memorinya saya kasih gede aja lah biar hidup kita enak. Buat demo saya gedein aja biar enak. Create, harddisknya saya kasih 16 GB aja cukup. Kalau benerannya bukan 16 GB ya. Jadi kita masukin harddisk secondan lah. Bisa berapa, setengah tera bisa, 1 tera bisa. Oke, VDI create. Oke, saya udah create. Supaya hidupnya enak, saya masuk ke setting. Saya akan sistem prosesornya saya naikin. Ini alokasi cuma 1 core, saya naikin jadi 4 core aja. Saya punya total 8 core. 4 core saya pakai Open Media Vault ini biar kenceng proses simulasinya. Oke, sekarang tinggal urusannya CD-nya. Ini CD-nya belum ditempel, masih empty. Di sini tulisannya empty. Ini saya klik di sini, saya klik lagi di sini, choose this, masuk ke download, Open Media Vault 5511 AMD 64 ISO, tempel. Oke, jadi CD sudah saya masukin. Kalau Anda pakai CD-ROM atau USB, kita harus burn dulu ISO-nya ke CD-ROM atau USB. Karena ini pakai VirtualBox sudah langsung tempel aja. Sekarang saya coba jalanin, kita coba lihat bisa jalan kagak. Ini Open Media Vault, start. Oke, saya gedein dulu. Ini saya tutup. Install Serial Console, install aja. Penampilannya seperti ini. Kalau kayak Anda install benerannya juga, bahasanya biasakan pakai bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Teritorinya United States karena kita dijajah oleh Amerika Serikat. Keyboard mapnya Amerika English, dijajah banget nih. Semua serba Amerika sih sebenarnya.
cuman ya apa boleh buat lah. Oke. Nah, sekarang dia akan install dulu komponennya masuk ke dalam memori. Nanti dia akan coba install semuanya ke hard disk. Cuman ini yang jadi masalah, dia mintanya 64 bit. Kalau yang ini. Kalau kita makanya 32 bit harus cari ISO yang 32 bit atau kita install dari source code. Jadi kita install dulu Debian, kemudian install lagi dari source code-nya. Dia ada source code-nya udah disediain, kita bisa install dari source code. Pilihan yang lain yang enak, bisa juga pakai Nextcloud. Nah, udah DHCP server udah dapat. Hostname-nya saya kasih default aja, Open Media Vault, nggak akan saya rubah. Continue. Kalau domainnya lokal, continue. Root password 123456. 123456 passwordnya ya, continue. 123456. Oke, continue lagi. Select time zone. Time zone-nya kok jadi Amerika sih? Ya, parah dah. Choose language. Ya, udah biarin lah. Time zone-nya ngaco nih. Time zone ngaco ini. Kagak ada gue. Indonesia kagak ada, parah. Ya udahlah, nasib dah lu. Eastern. Ini jadi Amerika dia. Oke. Jadi rupanya harus bahasanya Indonesia kalau kita mau time zone Indonesia. Ah, rese loh. Saya punya time zone-nya Indonesia, bahasanya Inggris. Ya udah, ternyata ini salah satu. Kalau di Ubuntu bisa kayak gitu soalnya. Jadi bahasanya Inggris, time zone-nya Indonesia nggak masalah kalau Ubuntu. Ini karena dia Debian, nenek moyangnya Ubuntu, nggak mau gitu rupanya. Parah. Oke, dia install sekarang sudah 40%. Supaya hidup kita rada enak, saya pause aja dulu ya sampai biar 100% sendiri. Oke, sudah 95%. Sekarang dia lagi install file system. E2FS itu file system. E2 kemungkinan besar ada ext2 FS file system program. Jadi untuk bacanya harus rada ngerti-ngerti sedikit sistemnya. Jadi dia install file system, tapi masih lama aja. Oke. 98%. 98, ya benar 98%. Console setup, keyboard, console setup Linux, harusnya bentar lagi ke install. Oke. Masih belum 100%. Oh, udah mulai. Oke. Kita pakai US. Dia nanya repo mana yang mau dipakai. Ini masih Debian banget sih. US dep ini kita tidak pakai proxy. Oke, dia ngambil dari repository. Security repository diambil juga. Repository ini dibutuhkan kalau kita mau install yang terakhir, maksudnya versi-versi terakhir. Jadi dari waktu bikin sampai sekarang mungkin ada beberapa versi yang di-upgrade. Repository dibutuhkan buat nge-upgrade itu semua. Ini sekarang harusnya udah diambil semuanya, file yang dibutuhin. Sekarang dia nginstall nih sebentar. Supaya kita hidupnya rada enak, saya akan pause dulu. Oke, sudah mulai masuk ke bootloader. Dia mau nanya mau harddisk mana yang dipasangin bootloader. Ini pilihannya cuma ada /dev/sda atau enter manually. Karena kita cuma pakai satu harddisk ya /dev/sda sih. Install aja di sini bootloadernya. Selesai bootloader harusnya selesai. Nanti kita bisa, yang penting harus dilihat sudah ini adalah IP address-nya berapa dan kita harus bisa akses ke rootnya dia. Rootnya tadi passwordnya dibikin 123456. Mudah-mudahan kita bisa SSH atau masuk ke dalam lewat web gitu. Coba saya cek dulu ya. Kalau lewat web ininya apa? Open Media Vault, default username, default login.
Default interface adalah ini. Oke, sekarang saya akan masukin ini ke dalam wiki saya. NAS. Ini ada beberapa NAS. Jadi Anda bisa belajar tentang NAS sama SAN di sini. Kita akan bikin open media vault. Saya masukin catatan-catatannya di wiki aja, jadi gampang. Yang penting ini nih, admin passwordnya Open Media Vault. Pranala menarik. Vault. Default login. Ini sorry, referensi. Mana tadi? Ini ya. Home. Skin sini aja. Jadi cara bikin wiki colong aja dulu, colong informasi yang ada, colong. Kemudian kita ambil juga URL-nya, gitu tekniknya. Kalau enggak, hilang. Jangan khawatir. Kalau Anda masih muda mungkin masih gampang buat ngingat. Semakin tua makin susah ngingat. Jadi supaya gampang hidupnya, semua ditulis. Jadi alokasikan waktu buat mencatat sih, sebenarnya itu aja sih. Oke, sekarang ini saya colong dari sini. Oke, nih. Oke. Ini saya edit. User name admin, password. Which kasih spasi dulu, nah biar bagusan. Nah jadi kayak gini. Admin Open Media Vault. Oke, sekarang coba kita lihat di sini installation complete. Ini ada tulisan installation complete, berarti selesai instalasi. Continue. Dia akan booting dan minta IP address secara langsung sendiri. Kemungkinan besar IP-nya DHCP, jadi IP-nya bisa ganti-ganti. Dapat dari router internet saya. Kita akan coba masuk, bisa masuk pakai SSH karena dia bilang ada SSH-nya. Bisa juga masuk lewat web. SSH kemungkinan root passwordnya 12345 mungkin kalau dibuka rootnya. Kalau nggak dibuka ya admin Open Media Vault. Oke, ini enter, dia masuk. Oke, mana lagi? Ini udah beres. Ini udah beres. Ini beres. Oke. Oke. Login root 1234566 enter. Nah, betul. Jadi login biasa root. If config. Halah. Ini dia. Kok IP-nya kayak gini sih? 192.168.178.7. IP IP-nya 10.02. La ilaha illallah. Ini masalah besar saya karena dia di ininya pakai NAT. Shutdown dulu kepaksa. Oke, sorry. Pas shutdown, yang ini pakai NAT soalnya. Jadi nggak bisa diakses. Jadi biasakan kalau oke, saya ulang lagi. Masuk ke mesin virtualnya, klik kanan,
setting, masuk ke network, ini NAT. Nah ini bikin masalah nih kalau kita main di server. Kalau main di server sebaiknya ini bridge. Oke. Kemudian ini cable connected, pastikan itu. Jadi ini pastikan bridge ke interface LAN-nya, cable connected. Oke. Terus kita jalanin lagi. Start. Normal start. Jadi saya kelupaan itu aja. Kan dapat IP-nya tadi 10. Berarti saya langsung tahu, waduh kalau 10 dapatnya NAT itu. Jadi kalau IP-nya 10, dia NAT. Mudah-mudahan jaringan kita bukan 10 juga IP-nya. Kalau jaringan kita 10. Ini kondisinya saya ada di belakang, apa sih namanya? Di belakang router Mikrotik. Root 123.456. Wah, lagu lewat. IP address. Nah, saya dapat IP-nya 19, kelihatan tuh ENP0S3, tolong dilihat ENP0S3, IP address-nya adalah 192.168.882.11. 192.168.882.11. Sementara IP yang di sini adalah ifconfig 192.168.882.21. Saya gedein. Coba clear layar. Ping 192.168.882.11. Nah, ini kita bisa ping ke situ. Coba SSH root 192.168.882.11. Passwordnya 123456. Masuk. Gelo ya. Rootnya dibuka sama dia. Ini bahaya sih, sebenarnya tidak baik ini, tapi ya udahlah. Jadi kondisi kita bisa login sebagai root. Oke. Sekarang coba PSAX. Ini yang jalan ada Engine X, kelihatan dia webnya pakai Engine X. Open Media Vault Engine ada di situ jalan. Oke, sekarang kita dia masukin ke sini semua, berarti semua prosesnya dimasukin ke situ. OMV Engine. Ada SSH-nya jalan. Oke. Sekarang saya akan coba masuk lewat web aja biar lebih enak. 192.168.882.11. Oke. Username-nya admin, passwordnya open media vault. Login. Nggak usah di save passwordnya lah. SSH-nya jalan, cuman file sharing tidak di enable. AirSync server belum di enable, FTP dan NFS tidak di enable. Daytime oke, bener, emang Sunday. Oh, ngaco. Karena time zone-nya kita ngaco ya. Oke. Time zone-nya saya harus merubah ini time zone-nya ke Asia Jakarta. Nah, ini dia dapat Jakarta. NTP server di onin. Dia minta IP dari NTP server, save. Oke, sekarang hari Senin tanggal 4 jam 9.27, ya betul, sama persis. Daytime yang benar, general setting. Port 80, kalau tidak aktif 5 menit logout. Kalau mau lebih aman lagi, SSL TLS diaktifin, tapi kita harus upload sertifikat. Tapi ini nggak ada sertifikat, ya udah. Networknya, hostname-nya namanya Open Media Vault. Interface-nya ada DHCP IP versi 4. Bentuknya DHCP bukan IP statik. Kita bisa edit sih sebenarnya. Proxy, dia punya proxy tapi di disable. Firewall, tidak ada yang diaktifin firewallnya. Oke. Networknya ini udah. Notification pakai email. Kalau ada mail server, dia bisa ngirim pakai email. Power management, monitoring. Dia ngumpulin semua statistik keadaan servernya. Disknya 16 GB. Kasihan ya, ada NAS 16 GB, disknya geblek. Harusnya NAS gede-gede. Ini disknya cuma yang ini aja, 16 GB doang. Oke. Smartnya nggak ada.
RAID kagak ada. Saya paling stres pakai RAID, sumpah stres. Nih disknya 16 GB udah dipakai 1,6 GB. Nah ini servisnya FTP. Kalau mau diaktifin tinggal contreng aktif, NFS aktif, AirSync bisa kita tambahin yang bisa di AirSync yang folder mana. Jadi kita bisa AirSync nih saudara, tapi seru. Ini file sharing bisa di enable. Kalau mau gelo mah di enable semua aja, jadi Windows bisa connect dengan mudah lah. File sharing SSH udah aktif. Dashboard ini harus di save, sorry. Enable save. NFS enable save. FTP enable anonymous, ini bisa dihack nih. Kalau anonymous ITP saya buka bisa dihack dengan mudah. AirSync nggak usah dulu. Coba sekarang kita lihat di dashboard yang udah aktif yang mana aja. NFS ini kenapa nggak mau? Coba lihat sekarang di dashboard sudah aktif, nggak aktif. Kondisi running tapi merah ya, kenapa ya? Diagnostik. Please update the unit file accordingly. Aduh, pusing. Kebiasaan pakai command line doang, sekarang pakai kayak ginian bingung sendiri. Udah. Oh, share-nya harus diaktifin. Share mana yang mau dibuka? Aduh, kayak gini caranya. Select device. Kok nggak bisa diklik? Oh, name-nya apa? Root. Coba. Home. mkdir public. own nobody. Ada home public ya, saya sharing. Coba kita book di sini, saya bikin pathnya home public. Ini namanya public aja. Jadi kayaknya harus dikasih tahu folder mana yang mau di share. Ini select device. This field require / nah loh, kok nggak bisa? Select device, ya ilah, harus select device dulu, nggak bisa. Select share folder, select device. Nggak bisa, nggak ada device nya. Waduh. Nah, jadi ada masalah lah pokoknya nih. Di sini share-nya masalah. Saya harus tambahkan, tapi ini nah pas select device-nya nggak bisa dia. Select share folder, select device-nya nggak bisa. Public gas allowed. Ini nggak bisa select device-nya. Ya, mateng dah gue. Coba kalau dari sini bisa nggak?
Samba. Di sini aja coba. Di sini aja. Kebiasaan pakai yang ini soalnya saya coba. Nih. Bisa dari sini sih sebenarnya. Ambil. Komen. Ini saya kasih nama public. Public. Ya. Ulang lagi dah. Harus diambil dulu. Ini kasih nama public aja. Ini kalau dilihat dari komputer klien sebagai public. Jadi ini akan dilihat sebagai komputer klien. Pathnya sendiri adalah ke home public tadi saya buat. Oke, guys, oke. Yes, browsable, yes. Oke. Oke. Directory mask. Kalau gila mah 777 dah. Bisa bikin gila aja ya. Oke. Restart sambanya. Samba di restart. Sorry, kebiasaan pakai command line. Suruh pakai GUI pusing. Coba kita lihat di sini. Nah, betul kan? Langsung hijau dia. Tapi ngeditnya pakai command line ya, bukan pakai GUI. Coba kita lihat masuk ke sininya. Coba lihat di share-nya. Tuh kan nggak ada di sini. Ini nggak ada di sininya. Jadi saya ngeditnya pakai share-nya, saya editnya pakai ini. Pakai command line. Oke. Ini bisa pakai command line semua sih sebenarnya settingannya. Tapi paling nggak ini sudah bisa bikin file server dibuat di rumah. Sistem operasinya sekitar 600-an mega kira-kira, dan bisa kita pakai langsung. Oke. Cuman ini tadi saya dapetin di settingan di service-nya ini masih lebih enak pakai command line. Kalau buat saya ya. Kalau buat anda yang belum biasa mungkin lebih enak pakai GUI. Oke. Saya cukupkan segini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mana tadi yang nanya. Ada banyak sih. Ini dia. Mr. Irwansyah dan teman-temannya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat.